Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk 5 piece plus anaknya dari konsumen yang ingin mengasah pisaunya. Jadi ini koleksi pisau beliau, termasuk ada mandau juga nanti nyusul, tapi koleksinya termasuk mandau keris. Suka ngoleksi pisau-pisau bushcraft ya, pisau bushcraft. Cuman kurang paham cara penyimpanan. Jadi kemarin saya kasih tahu penyimpanan, udah dikasih minyak, iya dikasih minyak 2 minggu kering, naik lagi nanti korosinya. Jadi kalau udah dikasih minyak dibungkus dengan plastik atau kresek, nah plastik wrap atau kresek. Kalau wrap itu kan belinya harus selongsong gede, nah itu mending pakai kresek, kresek yang teksturnya lembut. Ini banyak yang berkarat, termasuk ini puko. Nah ini kan sayang sekali ya, berkarat. Terus ini dari material apa namanya, dari kayu brul, juga banyak yang keropos terus dikasih minyak, jadi malah hilang teksturnya, warna tekstur kayunya hilang karena brul itu menyerap banget, dia kayak spons, menyerap cairan. Nah, sebaiknya brul itu kalau saat pembuatan didempul atau dilapisi dengan lem power, lem cair, itu baru aman. Ke air, ke minyak nggak menyerap. Atau mungkin ini saking lamanya ya, ini karatan. Ini buku yang nanti diservis dengan gagangnya juga. Terus ini sepertinya gagangnya resin, ini bushcraft, ini karat semua. Terus yang beranak juga gitu. Agak kuat juga. Ini kunciannya terlepas. Nah ini sayang kan, bagian karat, bagian yang menempel ke di kulit sarungnya ini pasti akan berkarat. Ini karatnya tebal. Terus yang dua ini mau digagangi, jadi ini beliau bawa sendiri tanduk rusa. Terus tadi saya coba tanyakan kalau ini misalkan di flatkan nantinya dibuat sembelihan gimana. Beliau kurang tertarik di sembelihan, lebih tertarik ke petualangan. Jadi boleh disipu ulang tapi nggak usah di flatkan katanya gitu. Jadi nanti ini kita sipu ulang sambil menunggu bilahnya dingin, kita garap yang lain dulu, yang gampang-gampang dulu. Nih, terus digagangi, nanti dikasih aksesoris. Sebenarnya kuningannya ada, dibawain tipis, tapi saya nggak bisa ngerjakan karena nggak ada lem apa namanya, bor duduk. Kalau bor tangan nggak tembus, meskipun saya pakai mata bor yang karbida itu nggak bisa. Ini yang jadi nanti saya kasih aksesoris kayu ini kemungkinan, tapi disipuh dulu. Jadi nanti ini disipuh dulu, setelah itu sambil menunggu ini dingin kita garap yang gampang-gampang dulu. Terus yang ini juga begitu, ini pamor, tapi ya tetap karatan, meskipun pamor tetap karatan. Nih, terus gini, cakep, dikasih aksesoris kayu. Oke, kita proses dulu.
Oke, untuk yang pamor ini sudah saya bersihkan karatnya, bersih juga pamornya, hilang. Nanti kita belikan cairan dulu untuk merendam bilahnya. Jadi kalau sudah dirasa tajam, kita rendam dengan cairan sesuatu biar keluar lagi pamornya. Insya Allah kembali. Kalau memang asli pamor lipatan baja ya. Tapi kalau cuman lukisan dari luarnya bilah ya nggak tahu lagi. Kalau dilihat dari punggungnya sih sepertinya lukisan, tapi nggak tahu lagi lah, nanti kita coba ya. Daripada bingung-bingung nungguin pamornya kembali, kita coba nggarap yang paling gampang dulu. Mungkin yang ini ya, sebenarnya ini ya agak susah karena plus gagang. Nah ini ngasah, jadi pakai resin ini ya, gagangnya pakai resin. Coba ini kita asah dulu lah, dua ini sama puko, karena statusnya sama-sama karatan. Cuman bedanya nanti yang ini gagangnya kita perbaiki juga. Kita asah dulu.
Sudah beres untuk gagangnya, aksesoris gagang. Besok tinggal kita pengeleman terus finishing ini. Selanjutnya kita akan munculkan pamornya. Kita munculkan pamornya kembali dengan cairan kimia ini. Bismillah. Kita celup. Kita tunggu beberapa menit kemudian ya. Kita bilas dulu. Oh, Masya Allah.
Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk servis dan restorasi pisau-pisau petualangannya, dari yang beranak hingga yang pamor. Selesai semuanya ya. Sekalian nanti saya kasih tutorial cara penyimpanannya. Untuk yang sarung-sarung seperti ini dan bilahnya berbahan baja karbon, berbahan baja yang kandungan karbonnya tinggi, itu gampang banget karatan. Nempel nih sarungnya, gampang karatan. Ini sudah beres. Langsung saya kasih tutorial cara penyimpanannya. Dikasih krim oleh Bilah. Krim yang kecil itu 50 gram, harganya 25.000. Yang ini ukuran sedang, harganya oh keliru, yang kecil 25, yang ini 50. Murah meriah, awet. Gini dibalurkan, cari tisu, colekkan sedikit, lalu dibalurkan. Kalau yang sarung kulit, terus ditambahi wrap, dibungkus wrap, plastik wrap. Kalau nggak punya, karena ini belinya harus gulungan besar ya, bisa pakai plastik biasa yang lemes atau kresek yang lemes. Digulung gini, seperti membungkus makanan, baru dimasukkan. Untuk sarungnya ini saya nggak bisa bantu untuk restorasinya karena kita nggak ada peralatan dan kulitnya. Ini yang gede, yang buat ngebolang. Sebenarnya semuanya buat ngebolang ya. Makanya dia ownernya meminta tidak untuk ditajamkan, cukup ditebas-tebas. Mampu dibuat tebas-tebas ya sudahlah. Kueki belum sarapan. Nah ini ya. Oh, ini sudah cukup. Mata bilahnya tetap ada micro bevelnya. Ada micro bevel. Jadi bisa mampu dibuat tebas-tebas. Tapi ketajamannya di kertas halus. Nah, ini eman atau sayang kalau tidak dirawat. Nah, dikasih krim. Ngasih krimnya kalau sudah diasah dan tajam. Nah, ini orang-orang kadang lupa. Sudah karatan baru dikasih krim. Ujung-ujungnya bingung. Akhirnya dibawa ke jasa asah. Kalau mau aman awet itu setelah Idul Adha, kalau yang buat penyembelihan, setelah Idul Adha itu selesai semuanya, tugas kita adalah membersihkan, merawat, menjaga bilah kita untuk tahun depan. Jadi dilihat ada chipping rollingnya enggak, ada kerusakan atau tidak, lalu di stroping atau disetik honing dulu, di stroping, dicek ketajamannya. Kalau sudah bagus, tajamnya masih bagus, masih awet, tidak ada kerusakan, maka dicuci, itu sudah kering, cuci bersih, lap kering, di stroping, semuanya aman, dicek di kertas aman, maka langkah terakhir yaitu dikasih krim lalu di wrap seperti ini. Nah, kalau di wrap ini aman. Kalau dikasih krim tanpa di wrap masih kurang aman. Nah, ini dibungkus begini. Nah, kalau untuk disimpan jangka panjang, karena ini sarungnya nempel banget. Nah, nempel. Sayang ini ya, sarungnya model begini. Ya karena ada anaknya maka modelnya seperti ini. Sering saya ini kalau model begini nih gampang banget karatan. Terus yang ini awalnya yang puko ini sudah beres. Oh mantap, gagangnya sudah glowing, sudah kinclong, sudah cakep. Yang awalnya ini gagang brul yang rusak, bolong-bolong, ini sudah cakep ini.
karatnya hilang, gagangnya sudah bagus kembali. Gagang brul itu estetik, memang keren dia. Ini materialnya baja-baja bekas, jadi dibuat memang seperti ini biar estetik. Terus dikasih wrap, setelah dikasih krim dikasih wrap biar aman. Begini. Terus yang ini yang gagang resin. Karatnya sudah hilang ya. Mantap. Apa ini baja apa ya? Kok bekas seperti ada ini tapak-tapaknya, ini kotak-kotak di bagian sini. Tajamnya mantap, ini tajam sembelihan. Cus buat ngebolang sisik-sisik ikan ini enaknya. Tetap kita kasih semuanya, ratakan, lalu bungkus plastik wrap. Fungsinya supaya karat itu tidak kembali. Karena bersarung kulit. Oh, ini yang sarung, yang dua ini ada sarung kulitnya ini. Sebentar saya cari dulu sarung kulitnya, sudah selesai soalnya. Dari pengrajin kita tinggal pesen kerjasama. Sementara saya tempatnya nggak ada, terus peralatannya segala macamnya lah kurang, belum siap untuk membuat sarung kulit sendiri. Teman-teman pengrajin tim kita aja sudah banyak dan mampu, jadi nggak perlu repot-repot. Kita bikin pisau aja dulu, pisau dan golok. Nih seperti ini. Nah, kita lihat mana yang cocok untuk kedua pisau ini. Sementara yang ini coba kita tes dulu. Cakep loh, cakep kan? Atau yang ini, karena ya selisihnya cuman 1-2 cm, nggak kerasa, sama aja. Loh, sama cakepnya. Oke, yang ini yang saya sepuh ulang ya ini. Terus ownernya minta jangan dibuat tajam sembelihan, tapi untuk tebas-tebas masuk hutan. Ini gagangnya beliau bawa sendiri, tanduk rusa, bilahnya seperti ini. Kita sipuh ulang. Ya karena nggak minta ditajemin ya sudah, nggak apa-apa. Ini tapi mampu di tebas-tebas kayu. Tajamnya seperti ini, tajam-tajam tebasan, kurang tajam di kertas, tajam tebasan memang. Oke, ini biar gini ya. Nah, terus yang terakhir ini yang pamor, mantep, keren, matching. Nah, estetik gagangnya kayak gini, tanduk rusa. Ini saya tambahin, beliau bawa kuningan sendiri, ada sisa kuningannya nih. Beliau bawa kuningan sendiri, saya potong depan belakang kuningan. Ini hitam, ini galisono keling. Untuk ketajamannya kita cek dulu.
gitu ya tajamnya ya. Nah ini perlu karena dicelup cairan kimia, kalau dibiarkan menguap nanti kandungan karbonnya, jadi karatnya muncul. Jadi sangat perlu dan harus wajib dikasih krim untuk penyimpanan jangka panjang supaya awet tidak karatan. Terus dibungkus wrap. Ini ya bungkusnya, boleh semuanya, boleh separuh untuk gagangnya. Terus yang ini sarungnya ini kecil. Nah. Oke, matching ya. Oke, mungkin seperti itu. Barangkali teman-teman sahabat GSN, siapapun yang melihat tayangan ini pengen golok pisaunya direstorasi, diservis, bisa. Beli baru juga boleh, sangat boleh. Ini apa namanya? Kita menyediakan semuanya, tidak menolak apapun. Mau servis, mau restorasi, mau ngasah, pisau pabrikan, pisau merek orang lain, silahkan. Yang penting niat kita membantu, bermanfaat buat semuanya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.